warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita kembali bertemu ya di pertemuan yang ke berapa nih? Pertemuan ke-6 ya. Kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Kita coba murajaah ya. Kita murajaah sedikit. Sebentar. Ya, coba kita lihat dari awal. Ya, kita lihat dari awal. Kita sudah 5 kali pertemuan. Sudah belajar apa saja. Silakan dibuka dari halaman 1. Kita murajaah sebentar. Nah, di halaman 1 waktu itu kita sudah memasuki atau membahas tentang huruf ya. Jadi huruf itu bagian terkecil dari al-kalimah ya atau kata. Nah, sedangkan al-kalimah sendiri itu adalah lafdzun lahu ma'nan. Jadi al-kalimah itu dia harus berlafaz, dia diucapkan, kemudian dia punya makna ya. Kalau ada ucapan-ucapan yang tidak bermakna maka dia bukan al-kalimah. Nah, kemudian al-kalimah atau kata dalam bahasa Indonesia itu kalau disusun maka jadilah al-jumlatul mufidah. Ya, dia jadi jumlah mufidah, kalimat sempurna. Jumlah itu kalimat. Nah, kemudian aqsamul harfi. Jadi huruf itu terbagi 2. Ada huruf hijaiyah atau hijai atau mabani ya, dan satu lagi harfun ma'ani. Nah, huruf ada yang huruf mabani maksudnya tidak bermakna, dan ada huruf yang ma'ani ya, huruf yang punya makna ya, yang punya makna. Nah, lihat halaman 2 anwaul kalimah, macam-macam kata. Nah, kata dalam bahasa Arab itu tadi apa? Lafdzun lahu maknan, lafaz yang memiliki makna. Nah, dalam bahasa Arab itu ada 3, tidak terkeluar dari 3 bagian ini, yaitu ada ismun, fi'lun, sama harfun. Nah, harfunnya di sini yang mana? Harfun yang di sini kan tadi harfun ada 2 kan? Ada harfun hijai, ada harfun ma'ani. Mana harfun yang termasuk al-kalimah? Harfun ma'ani ya. Jadi harfun yang termasuk pembagian al-kalimah itu adalah harfun yang ma'ani. Kenapa? Karena al-kalimah itu diantara syaratnya dia harus punya makna. Adapun harfun hijai, huruf-huruf hijaiyah yang enggak ada maknanya, itu bukan al-kalimah. Ya, bukan al-kalimah. Nah, isim ini kata yang punya makna tapi dia tidak terikat oleh waktu. Ya, itu isim. Adapun tandanya 4 ya, al-khafdu, at-tanwin, al-alif wal lam, huruful jar.
Ini sudah kita bahas. Ya. Jadi sebenarnya ada 6, 7 ya atau 8 tanda ya, 8 tanda. Itu buat mencari atau kita mengkategorikan kata tersebut tergolong yang mana. Kemudian fiil. Fiil bedanya dengan isim, dia kata juga, cuman dia ada partikel waktunya. Ya, ada dia membawa makna waktu. Jadi lebih berat. Ya, jadi kalau di isim sama fiil itu lebih berat fiil. Kenapa? Karena fiil itu selain membawa makna, dia juga membawa variabel waktu ya. Baik itu waktunya akan datang, sekarang atau yang masa depan. Nah, nanti kita bahas tuh ya di pembahasan hari ini khusus untuk fiil nanti di halaman berapa? Halaman 17 ya. Nanti kita masuk bab barunya, yaitu fiil. Tandanya dia bisa dimasuki qad ya, sin, kemudian saufa, ta'u ta'nisis sakinah ya, ta'u ta'nisis sakinah. Kemudian halaman 4. Dan terakhir al-harf. Nah, harf di sini berarti huruf yang punya makna ya, yang kita omongin, bukan huruf hijaiyah kayak alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha gitu ya. Nah, tapi yang punya makna kayak misalnya wa, ba, bi ya, li, ya, misalnya min, ya, thumma dan seterusnya. Dan huruf-huruf ini dia punya makna, tapi kita memahami maknanya nggak bisa sampai huruf tersebut dia bergabung entah sama isim atau bergabung dengan fiil. Jadi kalau kalau tidak bergabung ya maka masih rancu maknanya apa. Nah, kemudian anwaul jumlah, macam-macam jumlah. Jadi jumlah di sini tadi ya, jumlah ada 2, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jadi jumlah yang kalau didahului dengan isim maka dia jumlah ismiyah. Kalau jumlah yang didahului oleh fi'il dia jumlah fi'liyah. Nah, itu 4 halaman pendahuluan. Ya, pendahuluan waktu itu kita pelajari. Nah, kemudian halaman 5 sampai halaman 16 itu membahas isim semuanya, ya. Membahas isim semuanya. Itu halaman 5 sampai 16. Yang intinya adalah ini nih. Intinya adalah 9 isim ini. Jadi di halaman 5 kita lihat ya. Kita udah belajar yaitu isim kalau dibagi berdasarkan jumlah itu ada ini nih, ada 5 ini ya. Ada isim mufrad, isim tunggal ya. Cirinya apa ya? Dia maknanya 1 aja ya. Kemudian musanna, dia cirinya apa? Menunjukkan makna 2. Nah, yang perlu diingat adalah modelnya ya. Modelnya itu dengan nambahin alif dan nun ya. Kalau yang isim musanna ya. Atau ya dan nun. Cuman bacanya aini. Misalnya tuh di paling bawah baitani atau baitaini gitu kan. Waladun, waladani atau waladaini. Ya, jadi itu aja ya yang perlu diingat. Kapan pakai waladani? Ya kita udah belajar ketika marfu ya. Ketika marfu bacanya waladani. Ya karena udah belajar ya. Kalau sebelumnya kan belum dijelaskan. Kalau mansub atau majrur bacanya waladaini. Waladaini. Kapan dipakainya belum? Kapan dipakainya belum? Ya, kapan dipakainya belum? Halaman 6. Ya, lihat halaman 6. Masih isim dibagi berdasarkan jumlah. Yaitu ada jam'ul mudzakkari salim. Pokoknya jamak yang dia itu kategorinya mudzakkar laki-laki ya. Ya. Dan apa yang dimaksud salim? Ada yang ingat? Kenapa dinamakan salim? Hah? Ustaz Hasan? Selamat dari apa? Dari perubahan ya. Dari perubahan yang jauh ya dari bentuk mufradnya. Itu makanya dinamakan salim. Contohnya tuh muslimun ketika di jamak mudzakkar salim kan cirinya pakai apa? Wawu ya.
wawu sama nun atau ya sama nun. Cuman bacanya apa? Ina. Bacanya ina atau una. Nah, selamatnya gimana? Lihat bentuk mufradnya. Masih mim, sin, lam, mimnya itu masih sama, masih doma, masih sukun sinnya, ya kan? Lamnya masih kasr, jadi masih mirip. Makanya dikatakan salim. Ya. Kapan dibaca muslimun? Ketika marfu, ya. Kapan dibaca muslimin? Ketika mansub atau majrur. Ketika mansub atau majrur. Jadi muslimun, muslimin, muslimin. Seperti itu. Ya. Baik. Kemudian jama' muannats salim. Jama' muannats salim halaman 7. Yaitu jama' yang perempuan-perempuan, ya. Dan dia juga sama salim, selamat, karena dia masih enggak jauh dari bentuk mufradnya. Ya, masih tidak jauh dari bentuk mufradnya. Ya. Nah, kemudian cirinya caranya gampang, tinggal tambahin alif sama ta. Cuman ta marbutohnya dibuang dulu. Ta marbutohnya dibuang dulu. Jadi sholihatun, ta marbutohnya dibuang dulu, jadilah sholihatun. Seperti itu ya. Jadi dibuang dulu. Nah, kemudian jama' taksir. Nah, jama' taksir ini bagian kelima tadi ya. Jadi isim ditinjau dari jumlahnya. Dinamakan taksir artinya pecah atau berantakan, ya. Itu maksudnya adalah si bentuk jamanya itu jauh, ya. Berubah jauh dari bentuk mufradnya. Nah, itu selesai isim ditinjau dari sisi perubahan jumlahnya, ya. Nah, kemudian di halaman 9 ada namanya al-asmaul khamsah. Ini isim yang unik yang cuman ada 5 kalau di Muyasar. Di buku lain ada yang jumlahkan 6 asmaus sittah, tapi di sini al-asmaul khamsah. Itu lafaz abu, akhu, hamu, fu sama zu, ya. Kapan baca abu? Kalau marfu, ya. Kapan baca abaka, akhoka dan seterusnya itu kalau mansub, ya, tandanya alif. Kapan baca abika, akhika, hamika ketika majrur, tandanya apa? Tandanya ya, tandanya ya. Jadi tergantung, ya, ada 3 pilihan, tergantung i'rabnya. Nah, kemudian yang 7 al-ismul maksur. Ingat kalau maksur dari kata qasr, ya. Itu cirinya adalah sebelum alif itu fathah. Jadi alifnya itu alif bengkok, ya. Jadi setelah al-wusta, ya, setelah to itu alif. Ya, al-mustafa itu setelahnya alif. Taunya dari fathahnya itu. Karena setelah fathah itu dia alif, ya. Dan ini ciri isim maksur, ya. Jadi alif lazimah. Bedakan dengan yang halaman 10. Halaman 10 ada al-ismul mankus dari kata naqasa atau naqis. Itu fiil naqis, ya, ada huruf ilatnya. Contohnya al-hadi, ya. Nah, itu kelihatan kok dari harokatnya itu dia kasroh. Harokatnya itu dia kasroh. Jadi setelahnya mesti ya, mesti ya, al-hadi, az-zani. Dan terakhir yang ke-9, ya, dari jenis-jenis isim mu'rab itu adalah al-ismul ladzi la yansari. Isim yang enggak bisa ditanwin. Yang perinciannya udah kita bahas, ya, di pertemuan terakhir kemarin. Jadi bukan hanya nama perempuan tapi ada banyak, ya. Bukan hanya nama perempuan tapi ada banyak. Ini isim yang enggak bisa ditanwin. Tapi bisa jadi ditanwin kalau syaratnya tidak terpenuhi. Ada, nanti kita lihat. Ya, itu selesai sampai halaman 10. Ada yang lupa atau yang ditanyakan dari halaman 1 sampai 10? Kita murojaah tadi cepat. Ada yang lupa atau nggak tahu artinya atau ada yang bingung sebelum kita lanjut? Silakan.
Apa nama lain ini? Isim alladzi la yansharif, nama lainnya apa? Ada yang tahu? Ghairu munsharif. Ada lagi? Istilah lainnya kalau ketemu biar tahu. Mamnu minas sharf ya, alismul ladzi atau apa namanya mamnu minas sharf atau ghairu munsharif bisa juga seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ya. Jadi mudah-mudahan masih ingat ya, masih ingat. Satyudi ada pertanyaan, Satyudi? Itu Bahar kan ya? Oh, salah. Siap. Nah, halaman 11 ini bab yang kemarin kita kasih nama i'rab ya. I'rab sama bina. Kalau i'rab sama bina itu proses. Jadi proses berubah apa enggaknya si kata itu harokat akhirnya ya. Harokat akhirnya dia berubah apa kagak. Ya, itu apa namanya i'rab. Kalau isim yang bisa di-i'rab namanya isim mu'rab begitu. Kalau isim yang kagak berubah-berubah namanya mabni ya, isim mabni ya, isim mabni. Seperti itu. Jadi i'rab sama bina itu prosesnya. Nah, jenis i'rab itu ada 4. Jadi isim punya 3, fi'il punya 3, huruf enggak. Kenapa? Karena huruf semuanya mabni. Nah, huruf itu semuanya enggak berubah-berubah harokat akhirnya. Bisa dihitung lagi jumlahnya. Enggak nyampe 80 atau sekitar 80-an. Nah, i'rab itu jenisnya apa aja kemarin? Ada rafa, nah ini nih, ada rafa, ada nasab, ada jazm, ada khafat. Kan 4. Nah, masing-masing dapatnya 3. Isim dapatnya rafa, nasab, khafat atau nama lainnya majrur. Kalau fi'il 3 juga sama. Rafa dia punya, nasab dia punya, cuman dia enggak punya majrur atau khafat. Ya, tapi buat fi'il itu jazm. Ya, itu jazm. Lihat halaman 12. Nah, tabel halaman 13. Nah, ini yang kalau mau dihafal, ya. Kalau mau hafalin ini aja. Ya. Ini nama tabelnya kemarin al-asmaul mu'rabat wa alamatu i'rabiha. Jadi inilah isim-isim yang mu'rab. Jadi ada 9. Makanya diawali dengan pembahasan 9 isim ini dulu, ya. Untuk memberitahu ya bahwa 9 ini tuh berubah-berubah loh, kalau katanya itu si harokat akhirnya tuh berubah-berubah loh gitu ya. Jadi ada 9 kategori. Nah, karena dia isim, maka i'rabnya ada 3. Ada marfu, ada mansub, sama majrur. Gitu ya. Enggak ada yang jazm, enggak ada, karena isim ya, isim. Nah, kemudian masing-masing i'rab itu dia punya tanda. Dia punya tanda. Yang paling simpel dan dia paling umum itu di bagian isim mufrad ya. Karena marfu itu dia identik dengan domah ya, waladun. Kalau mansub dia bacanya identik dengan fathah ya, waladan. Kemudian majrur itu identik dengan kasroh, waladin. Itu yang simpel begitu. Kalau musanna ya karena cuma dua pilihan kan. Jadi misalnya waladani opsi 1, waladaini opsi 2. Ya berarti ketika marfu pakainya yang alif, waladani. Mansub sama majrur ya tinggal pakai yang waladaini aja, yang tandanya pakai ya, gitu ya. Jama mudzakkar salim juga sama, mirip. Ya, marfunya pakai wawu yang kita tahu ya, muslimun. Mansub sama majrur pakainya yang ya, muslimin. Jama muannats salim. Nah, jama muannats salim nih yang jangan sampai keliru ya. Karena cara dia bikinnya saja kan dia cuma 1 ya, dikasih alif sama ta. Misalnya pakai lafaz muslimun, muslimatun. Jadilah muslimat, gitu kan? Muslimatun. Ketika rafa dhamma. Nah, cuman yang
kadang suka lupa atau salah, itu ketika mansub dia kasroh. Jadi nggak ada ceritanya dia muannats salim bacanya fathah ya. Ini keunikan dia. Jadi ketika mansub nggak ada bacanya muslimatan, itu nggak ada. Tapi dia hanya baca muslimatin, majrurnya juga sama, muslimatin juga. Ya, jangan sampai lupa tuh ya. Diingat-ingat. Kalau jamak taksir gampang, dia sama kayak isim mufrad aja. Kita punya auladun, auladan, auladin. Sama ya, kayak isim mufrad. Dhammah, fathah, kasroh. Dia yang normal, dia masuknya normal. Yang enggak normal itu yang nomor 4. Yang muslim ketika mansub itu kok dia kasroh juga ya. Tapi memang begitu ya. Jadi enggak muslimatun, muslimatin, muslimatin. Kalau jamak taksir normal ya, kayak isim mufrad. Al asmaul khamsah, ini dihafal aja. Ketika rofa wawu aja, pakainya yang wawu. Mau abuka kek, mau yang kan ada 5 ya. Bukan cuman abu kan, lafaz akhuka, fuka, hamuka, zumalin. Nah, jadi yang pakai wawu. Kalau yang mansub pakai yang alif. Abaka ke atau akhoka, hamaka, faka, zamalin gitu ya. Kayaknya yang alif. Yang majrur juga sama. Abika pakainya ya. Mau yang lafaz abika atau yang akhi ya, lafaz saudara. Fika mulut, hamika ipar ya. Zimalin pemilik harta. Ya, pemilik harta. Jadi itu selama kita hafal ya 5 isim yang al asmaul khamsah ini, tinggal ingat aja. Kalau marfu wawu, kalau mansub alif gitu ya. Kalau majrur ya. Itu dihafal mati ya. Nah, isim maksur sebenarnya simple ya. Cuman dia tuh nggak berubah sebenarnya, al-fata ya, sama aja. Kenapa? Dan tandanya apa? Tandanya beda. Kalau marfu dhammah tapi muqaddarah. Mansub fathah muqaddarah. Kemudian majrur kasrah muqaddarah. Kenapa muqaddarahnya? Karena alif ya, alif kan ini alif ya. Di al-fatah itu kan di setelah ta alif. Karena alif itu enggak bisa menerima harokat. Enggak bisa kita baca al-fatah u ya, al-fatah a, al-fatah i, itu enggak bisa. Karena alif enggak bisa menerima harokat. Kalau isim manqus sama, cuman dia muncul ya ketika rofa dhammah muqaddarah bacanya al-qadi. Cuman giliran mansub dia fathahnya muncul karena ringan. Jadi bacanya al-qadiyah, al-qadiyah. Ketika majrur bacanya al-qadi, ya, bacanya al-qadi. Dan terakhir al-ismul ladzi la yansharif. Nah, ini juga enggak normal dia. Kalau marfunya Aisyatu ya. Mansubnya benar ya, maksudnya seperti yang normal Aisyata. Kalau majrurnya, nah ini majrurnya. Kan majrur itu identik kasroh tapi kenyataannya dia fathah, Aisyata. Ya, kenyataannya dia fathah. Nah, itu kalau mau dihafal. Ya, sekarang kita masuk ya di bab fiil. Silakan buka halaman 17. Ya, silakan pertanyaan. Maksur. Yang bagian maksud itu kata belakangnya ini kan sebenarnya Al-fatah aja sama. Tapi fatah kan betul ya. Fatahnya itu bukan di ta-nya. Bukan ditanya. Fatahnya di sini nih, di otak. Bayang-bayang aja muqaddarah tuh fatahnya tuh enggak kelihatan. Enggak kelihatan kayak yang al-qadi. Kalau al-qadi kan fathatun zahirah. Itu fatah yang dia. Cuman yang dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah tuh bayang-bayang aja, dhammahnya tuh di otak kita aja, di angan, di benak kita aja. Enggak ada barangnya, enggak ada. Karena mau ditaruh di mana? Ditaruh di atas alif enggak boleh. Alif itu enggak bisa nerima harokat. Jadi kayak
di benak aja di benak kita tuh dia ada domahnya gitu. Ya. Ada domahnya. Tapi nanti kita bisa nentuin kalau udah al-fatha ini ada di rangkaian kalimat, kita bisa tahu dia ini domah muqaddarah ke atau fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Kalau udah di dalam kalimat ya, itu bisa. Itu bisa. Nanti pas udah ini kan baru kita masih di level kata ya belajarnya. Belum digabung-gabung katanya jadi kalimat belum. Ada lagi silakan. Ya jadi nggak kelihatan ya. Jadi fathahnya itu bukan di ta. Kita ngomongin harokat akhir. Harokat akhir di huruf terakhir dari kata tersebut. Dan nggak ada barangnya. Ya. Si alif nggak ada harokatnya. Iya beda. Beda. Kalau yang lain kelihatan. Yang lain itu kelihatan. Kemudian kalau di sini itu tanda i'rab itu hukum asalnya harokat, domah, domah, fathah, kasroh. Aslinya begitu. Tanda turunnya itu huruf. Kayak wau, ya wau tadi ada kan di mana? Di yang jama' mudzakkar salim tuh. Tandanya kan al wau. Ya. Itu tanda i'rab turunan. Kalau tanda i'rab yang aslinya itu harokat. Ya wau, alif, ya itu tanda turunan ya. Jadi berupa huruf tanda i'rabnya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, kita masuk halaman 17. Ya kan, Ustaz Hasan, Iqra. Tuh satu halaman itu dari atas sampai bawah. Al-awwal. Nah, fil af'al, bab fi'il gitu ya. Kan kalau di halaman 5 fil asma gitu kan. Bab tentang isim. Fi'il dalam bahasa Arab itu kebagi 3. Kalau di bahasa Inggris banyak ya. Al-fi'lul madi, al-fi'lul mudhari, al-fi'lul mudhari'u, fi'lul amri ya, fi'lul amri. Jadi yang pertama ada fi'il madi, ada fi'lul mudhari, ada fi'lul amr, ya, ada fi'lul amr. Al-fi'lul madi yaitu yang mau dibahas pertama ya. Jadi al-fi'lul madi huwa fi'lun dalla ala hadatsin fi zamanil madi. Iya. Jadi fi'il madi itu adalah fi'il yang menunjukkan kejadian di waktu yang lampau. Jadi di waktu yang lampau itu adalah kejadian yang terjadi setelah kata itu diucapkan, ya. Jadi udah sebelumnya. Contohnya apa? Kataba. Ada yang tahu kataba? Menulis. Fataha, membuka. Qara'a, jalasa, duduk, ya. Duduknya macam-macam sebenarnya. Ada qa'ada. Syariba. Apa syariba? Minum. Nah, itu artinya telah membaca, telah membuka, telah menulis ya tadi ya. Telah membuka, telah membaca, telah duduk, telah minum. Udah simpel kayak gitu. Nah, al-fi'lul madi ini kebagi 2. Ada yang maklum. Pak maklum itu aktif ya. Kalau bahasa Indonesia itu maklum itu aktif. Kenapa dikatakan maklum? Karena pelakunya itu diketahui. Maklum. Satu lagi majhul. Kenapa majhul? Karena si
si fiilnya si pelakunya itu nggak diketahui. Ya. Nah, kita punya kataba nih. Kataba dibikin majhul. Ini kan artinya telah menulis. Nah, kalau fiil madi, ini kan ngomongin fiil madi ya. Caranya itu adalah dumma awaluhu, jadi di dhammah huruf yang pertama ya, wa kusira ma qoblal akhir, dan di kasrah huruf sebelum terakhir. Jadi sebelum terakhir. Caranya gitu. Untuk fi'il madi ya. Berarti kita punya kaf, ta sama ba, berarti kan aslinya kataba, berarti di dhammah awalnya, di kasroh sebelum akhir. Yang sebelum akhir kan kita ya, berarti dia kasroh. Banyak gimana? Kayak yang dulunya aja, tetap fathah. Jadi kutiba, tinggal digituin aja. Jadi artinya telah. Ini kan dia laki-laki satu orang ya, telah menulis. Kalau yang ini telah ditulis. Siapa yang nulis? Enggak tahu, majhul namanya. Makanya kalau fi'il majhul itu si fa'ilnya, pelakunya itu enggak tahu. Kalau maklum tahu, kataba ini dia laki-laki satu orang telah menulis. Si fa'ilnya itu maklum, diketahui. Tapi kalau ngomong kutiba, ditulis, telah ditulis, enggak tahu siapa yang nulis. Ya banyak alasannya, nanti kita belajar di bab sendiri ya. Berarti kataba tadi artinya apa? Menulis. Kutiba ditulis. Fataha apa? Membuka. Futiha dibuka. Sa'ala bertanya. Su'ila ya, su'ila ditanya. Syariba minum. Syuriba diminum. Qara'a membaca. Quri'a dibaca. Fahima memahami. Fuhima dipahami. Doroba memukul. Duriba ya, duriba dipukul. Qatala membunuh. Kutila dibunuh. Nazara, kalau melihat itu nazara ila ya, kalau nggak salah ya. Ya, nazara ila, harus ada ilanya. Kalau nazara fi, kalau nazara doang menunggu, kalau nggak salah ya. Nazara doang menunggu. Nazara ila melihat. Nazar. Kalau nazara fi itu research, meneliti gitu ya, mencari dengan inilah, dengan dengan sungguh-sungguh. Makanya kalau di kitab-kitab itu misalnya di lagi kitab fikih atau apalah, fihi nazar misalnya. Fihi nazar. Sini ini ada yang perlu dicek lagi nih, atau ya dicek lah, mengecek nazara fi ya. Nazara ya, nazara melihat, tergantung ujungnya sih, tapi kadang bisa juga jadi nazartu itu menunggu ya, bisa juga. Nuzira ya, dilihat, ditunggu, dan ya, atau ya, tergantung hurufnya ya. Nasara menolong. Nusira ditolong. Qatafa apa? Qatafa memetik, tapi nggak tahu memetik yang bunga apa memetik buah, panen, atau kayaknya bunga ya. Qatafa. Kutifa dipetik. Ghalaqa ngunci apa ngetuk? Ghalaqa. Hah? Menutup ya? Menutup. Ghuliqa ditutup ya. Ghuliqa ditutup. Nah, itu cara bikin fi'il majhul ya. Tinggal di dhammah awalnya, kemudian di kasroh sebelum akhir. Nah, ini untuk fi'il yang 3 huruf ya. Tapi nanti yang hurufnya lebih ada lagi caranya. Ya, menutup, mengunci bisa ya. Ghalaqa.
Lanjut, Ustaz Aga. Iqra ya, halaman 18. Tasriful fi'lil madhi kataba katabu lil mudzakkari katabat katabata katabna lil muannatsi ghaibun katabta katabtuma katabtum lil mudzakkar katabti katabtuma katabtunna lil muannas muqatab katabtu katabna lil mudzakkar wa lil muannas mutakallim. Nah, cukup dulu soal tamrin. Nah, ini tasrif fi'il madi ini wajib hafal ini. Wajib hafal nih, kotakin ya. Tadi yang kalau mau ngafalin kan hafalin tabel halaman 13. Kalau mau ngafalin lagi nih kotakin nih halaman 18 nih. Dikotakin. Kataba itu tuh ya, hafalin tuh ya. Di luar kepala itu wajib itu. Ya. Nah, ini adalah tasriful fi'il madi. Tasrif fi'il madi, yaitu tasrif. Apa itu tasrif? Tasrif itu perubahan ya, dari kata sorofa. Jadi jadi saya kasih pendahuluan dulu. Sebenarnya bukunya bukan ini. Bukunya Al-Kafi ya, bukan Muyasar. Karena Muyasar itu nahwu. Satu lagi ada Al-Kafi sama punya Ustaz Aceh juga. Al-Kafi sama jilidnya 1 sampai 3. Jadi tasrif itu intinya merubah kata asal ya. Kata asal menjadi ya kata turunan yang punya makna berbeda. Jadi kita harus tahu kata asalnya dulu, terus kita ubah ya ke makna yang lain. Nah, kata asal dalam pembahasan tasrif itu ikhtilaf ulama. Ada yang bilang fi'il madi ya. Ada yang bilang fi'il madi inilah kata asal, dari dialah kita turunin ya. Ada yang bilang masdar ya. Masdar itu kata asal. Nah, kemudian tasrif itu ada 2. Jadi ada yang namanya ini pas nih ya. Jadi kalau kita bilang tuh yang horizontal ya, namanya tasrif Anda takut ketuker lugawi. Satu lagi yang turun ini namanya ya tasrif istilahi. Yang sesuai domir tuh logonya apa istilahi ya? Demi ingat ya. Ntar googling dulu, lupa. Yang lagi dibaca itu dia lugawi apa istilahi? Ntar coba kita lihat tasrif lugawi. Oh, yang pakai domir itu lugawi. Nah, catat tuh. Dicoretin ke bukunya. Yang itu tuh yang di buku itu namanya tasrif lugawi. Salah dong Anda tulisnya. Nah, ini salah nih. Anda pengen nyamping istilahi yang turun, yang begitu tuh, yang berdasarkan domir ya. Itu namanya lugawi. Lugawi itu berdasarkan domir. Nah, kita kasih contoh misalnya ya. Yang istilahi nggak ada ya, adanya di buku ini, di buku tasrif, bukan di buku nahwu. Misalnya pakai apa tuh kataba ya, kataba. Jadi ini pertama ada fi'il amar, biasanya habis itu ada fi'il mudhari ya. Terus di sini ada masdar ya. Ada
Kemudian ada fa'il. Fa'il itu pelaku. Kemudian ada maf'ul, itu objek. Maf'ul itu objek. Kemudian ada isim zaman, ya, atau isim alat, ya. Ada isim alat. Nah ini nih, ya kan? Kemudian yang berdasarkan domir, ya, domiran Anda taruh sini ya. Misalnya domir huwa, nah huwa, terus huma, terus hum, terus apa lagi? Iya, terus huma juga. Habis itu hunna. Nah, ini kan yang goib, ini goib mudzakkar, goib muannas. Sekarang yang mukhatab, yang orang diajak bicara, anta, terus antuma, antuma, terus antum, masih laki ya, antum. Nah, kemudian anti, ya, anti, antuma juga lagi, antunna, antunna. Kemudian mutakalim yang ngomong, ana sama nahnu. Nah ini tasrif ini mau yang ke kanan ke kiri harus hafal, ya. Nah sekarang yang istilahi dulu yang nggak ada di situ ya, yang nggak ada di situ. Misalnya pakai kata kata doroba lah, biar beda. Doroba ya teribu, kata ba yang tubuh ya beda kan. Doroba. Nah ini fi'il amr ini. Doroba artinya dia laki-laki satu orang telah memukul. Fi'il mudhari'nya tahunya dari mana? Dari kamus, ya. Cek kamus, dia fi'il mudhari'nya apa? Iyal ribu, gitu kan? Masdarnya, wazannya nih ada polanya tuh bisa fa'lan, ya paling gampang ya. Ya fa'lan, berarti dorban, gitu kan? Jadi doroba, ya dribu, dorban, ya kadang di sini ada fahuwa, ya fahuwa doribun, ya kan? Ini artinya apa? Orang yang memukul, ya orang yang memukul. Fadzaka ada ya, tambahin. Fahuwa doribun, fadzaka madrubun. Madrub artinya yang dipukul. Madrubun. Isim zamannya madrobun, midrobun. Nah, ini yang istilahi, ya, ini yang istilahi. Nah, yang ini adanya di buku tasrif, teman. Kalau yang lugawi ini diturunin berdasarkan domir. Doroba dia laki-laki satu orang, telah memukul. Kalau dua orang, doroba panjang ya. Doroba, kemudian dorobu pakai alif, dorobu. Perempuan berarti dorobat, ya. Kemudian dorobata, dorobna. Nanya panjang pendek? Dorobna, ya kan? Kemudian anta, ya, dorobta. Kemudian dorob tuma, ya, dorob tuma, dorobtum. Terus
anti cewek. Dorobti dorobtuma salah apa? Dorobtunna dorob ya tunna saya memukul dorobtu ya dorobna panjang naknya ya panjang ya beda sama yang nak ini ya yang antun yang apa yang hunna ya yang nomor hunna beda ya dorob nah panjang. Nah ini yang ke bawah. Nah nanti ini juga sama. Fi'il mudhari juga punya tasrif apa namanya? Lugawi. Ini punya lugawi, ini juga punya ya. Ini juga bisa berdasarkan domir ya. Jadi ke bawah deh. Jadi namanya lugawi ya. Lugawi itu yang berdasarkan domir. Nah sekarang Ustaz Bahar At-Tamrin coba. Sorrif. Saya kasih contoh ya. Sorrif itu maknanya tasriflah, ubahlah ya. Dari kata sorrofa, yusorrifu, tasrifan ya. Musarrifun, musarrafun, sorrif la tatasorrif ya. Kemudian dahaba contohnya. Dahaba, dahabu gitu jawabnya ya. Berarti kan dirubah aja. Dahaba kan pergi artinya. Ini tinggal nyontek sama yang atas. Dahaba, dahabu. Dahabat, dahabata, dahabna. Dahabta, dahabtuma, dahabtum. Dahabti, dahabtuma, dahabtunna. Dahabtu, dahabna. Seperti itu ya. Silakan qira'a. Nah, jalasa nggak pakai lihat. Ya, Ustaz Yudi, roja'a, silakan. Nah, masih Ustaz Yudi, Fataha. Udah hafal apa? Udah hafal belum? Belum. Sambil dilihat Fataha coba. Ya, Fatasan, akala. Nah, doroba nggak pakai lihat. Jangan lihat ini. Nah, tataga mana'a. Nah, nah satu lagi apa ya? Nakaha. Nakahta, nakahtuma. Udah nakah tua aja kan. Ya, nakahtu, nakahna ya. Seperti itu ya. Insyaallah ini harus hafal, harus hafal. Sampai sini dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di fi'il mudhari'. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.